Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang kegagalan dan keberhasilan dari membuat bonsai beringin. Bagaimana kegagalannya, kemudian keberhasilannya, bagaimana, kemudian apakah bisa disambung kembali untuk bonsai beringin ini. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat pecinta tani Nusantara, ini bisa dilihat saya sudah membuat bonsai beringin. Dalam hal ini beringin untuk media batang bawahnya ini saya ambil dari akarnya, jadi bukan dari batang tapi dari akar. Jadi media batang bawah ini saya ambil dari akar. Dengan menggunakan akar maka tidak akan tumbuh tunas baru, berbeda dengan batang bawah yang diambil dari media batang, maka bisa muncul tunas baru. Nah, ini contohnya, ini kegagalan yang saya lakukan ini mati sahabat pecinta tani Nusantara. Jadi ini kering dan tidak hidup. Ini sambungannya juga mati, kering, karena dalam satu pot ini saya buat dua. Ini ya, kering, ini kering, ini kering. Kalau ini saya cuek masih basah, ini bisa disambung lagi. Tapi karena saya cuek dan sudah kering, maka saya buang ini karena sudah kering, tidak berfungsi dan ini sudah menjadi kayu. Nah ini, tapi kalau ini hidup sahabat pecinta tani Nusantara. Ini ya, ini seger, yang sebelumnya hanya satu batang, kemudian ini sudah rimbun. Mengapa terjadi kegagalan? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan pada menyambung media beringin ini. Contohnya ini sahabat pecinta tani Nusantara, ini bisa dilihat untuk media tanam. Kenapa terjadi kegagalan? Karena satu, media tanamnya kurang baik. Ketika saya membuat bonsai ini, saya kasih pupuk kandang. Jadi pupuk kandang saya kasih yang masih baru, itu tidak baik karena akan mengakibatkan panas pada media tanam. Oleh karena itu yang baik adalah untuk media tanam terdiri dari sekam dan tanah saja, tanpa dicampur dengan pupuk kandang. Dalam hal ini pupuk kotoran hewan, kambing yang masih baru, jadi akan mengakibatkan panas pada media tanam. Oleh karena itu ini terjadi kematian. Ini juga kegagalan ya, ini juga gagal. Leman-leman sudah saya sambung, sudah saya buat media tanam, kemudian saya sungkup, ini terjadi kegagalan. Ini eman-eman, ini sudah hidup. Kemudian ini yang sudah saya sambung juga, ini sudah beberapa bulan, umurnya kurang lebih sekitar 1 tahun. Ini sudah tumbuh. Nah ini sudah tumbuh banyak sekali. Ini tinggal dilakukan perawatan. Kemudian keuntungannya tadi, dengan menggunakan media batang bawah akar ini tidak keluar tunas baru, karena ini dari akarnya, dari akar beringin, tidak dari batang. Kalau batang ini bisa keluar tunas baru dan bisa mengakibatkan batang yang digunakan untuk menyambung bonsai ini nanti bisa kalah, karena keluar tunas baru besar-besar. Kalau kita tidak merawatnya, maka sambungannya bisa kalah. Tapi dengan menggunakan media akar dari beringin ini tidak akan keluar tunas baru. Keuntungannya itu. Keuntungan yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan akar, maka bisa langsung menanamnya dan bisa menyambungnya. Nah ini sudah tumbuh ya sahabat pecinta tani Nusantara. Ini yang sudah berhasil ada satu, kemudian ini dua. Ini yang berhasil juga cuma satu batang saja. Kalau yang ini tidak berhasil, pecinta tani Nusantara. Nah ini gagal ya, bisa dilihat ini kering karena dalam satu media akar ini saya menyambungnya, menempelkannya ini ada 4 batang beringin dolar. 1, 2, 3, 4. Tapi ini yang hidup hanya satu. Alhamdulillah masih bisa hidup. Nah ini ya. Nah kemudian ini ada 2 batang lagi.
Ini kita akan mencoba menyambungnya. Kenapa disambung lagi? Nah, ini karena ini kita buka ya, sahabat pecinta Nasi Nusantara. Ini kita bongkar. Nah, ini sudah beberapa bulan ternyata tidak ada kehidupan, artinya mati, tidak bisa hidup sambungannya. Oleh karena itu akan saya bongkar kembali untuk untuk batang bawah yang saya ambil dari dari akar beringin, jadi bukan dari batang maksudnya. Ini akan saya coba kembali apakah ini ada kehidupan atau sudah mati, sahabat pecinta Nasi Nusantara. Nah, jadi jika sahabat pecinta tani Nusantara, pecinta bonsai, maka bisa gunakan dengan cara ini, yaitu menyambung dengan menggunakan batang bawah, yaitu dari akar beringin. Ternyata ini masih ada kehidupan, sahabat pecinta tani Nusantara. Kenapa saya simpulkan masih ada kehidupan? Ini masih hijau, ini masih subur. Berbeda dengan ini. Nih. Nah, ini kering. Nih, kering. Ini masih hijau, ini bisa dilihat. Nah, ini hijau. Ini ya hijau ya. Ini akan saya sambung kembali. Nah, ini akan saya sambung kembali. Ini saya lepas dulu biar mudah untuk melakukan proses penyambungan, sahabat pecinta tani Nusantara. Jadi tidak perlu dicuak ininya. Nah, ini memang membutuhkan beberapa trik tersendiri untuk cara menyambung beringin ini ya. Nah, ini masih basah, ini kalau dicuak juga masih ada kehidupan. Coba satunya lagi, sahabat pecinta tani Nusantara. Nah, ini ada dua. Nah, ini saya coba untuk membongkarnya. Nih. Mohon maaf untuk gunting tumpul, jadi tidak landap, nanti ganti lagi. Nah, ini saya lanjut kembali ganti gunting karena tadi guntingnya kurang tajam atau kurang landap. Dalam bahasa Brebes ini tumpul ya, landap. Nah, ini terus hati-hati, sahabat pecinta, jangan sampai melukai pohon. Nah, ini ya bisa dilihat, ini kita bongkar kembali ini tali rapianya. Sahabat pecinta tani Nusantara juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan solasi atau lakban hitam juga bisa. Ini ya, ini terlalu besar akarnya, ini tidak ada kehidupan di sini. Nah, ini mati. Apakah ini saya suak ya? Nah, ini masih basah, masih warna hijau, jadi bisa disambung kembali ini, sahabat pecinta tani Nusantara. Nah, ini saya langsung menyambungnya saja. Ini untuk bahan sambungannya, ini saya ambil dari beringin ya, beringin dolar ini, sil ini ya, ada beberapa beringin. Kenapa daunnya kita buang? Ini untuk mengurangi penguapan daun dan batang pada batang ini ya, cukup sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Cara membuangnya ini cukup sedikit saja, kemudian tidak perlu banyak-banyak. Intinya untuk mengurangi penguapan air pada daun dan batang ini. Nah, ini seperti ini. Ini juga kita buang, pecinta tani Nusantara. Ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan ini pisau. Pisau ini pisau yang steril ya, sahabat pecinta tani Nusantara. Jangan pisau bekas memotong benda lain seperti gorengan, daging dan lain-lainnya, jadi harus steril. Kemudian kita runcingkan atau kita lancipkan ya, kita runcingkan seperti ini. Nah, kita runcingkan.
rasa ini. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa kita siapkan obat perangsang akar. Ini alami, saya ambil sendiri dari bumbu dapur, yaitu dari ini bawang merah. Bawang merah tujuannya untuk apa sih? Untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini pada beringin ini. Ini kita celupkan atau kita olesi batang beringin yang sudah kita runcingkan, kita olesi dengan getah bawang merah. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar, kemudian agar cepat menempel, kemudian menghindari bakteri atau jamur pada beringin. Nah, ini satu. Kemudian semuanya kita olesi dengan getah bawang merah. Kita tunggu kurang lebih selama 10 sampai 15 menit cukup. Jangan terlalu lama, 1 hari itu nanti fatal, bisa mengakibatkan kematian. Tapi diamkan 10 sampai 15 menit saja ya, jangan terlalu lama. Jangan sampai lupa ketika kita menaruhnya kemudian lupa untuk menyambungnya sampai 1 hari, ini bisa fatal, kering. Nah, kering keronta, nanti menyambungnya malah tidak hidup tapi mati. Nah, ini ya, ini kita olesi semuanya, dengan getah bawang merah seperti ini ya, sahabat pecinta tani Nusantara. Ini semuanya kita olesi, kemudian selanjutnya tinggal dilakukan penyambungan, menyambung atau menempelkan beringin ini yang sudah kita potong dari batang aslinya. Nah, ini kita sambung. Bagaimana cara menyambungnya? Terus ikuti video selanjutnya, Pak. Nanti malah mati karena batangnya sudah hidup. Nah, ini masih hijau ya. Nih. Nah, ini seperti ini. Ini kita dari sini saja, Bu. Dari sini saja. Ini satu. Nah, ini satu. Kemudian satunya lagi ya. Di sini. Nah, satunya lagi. Nah, pisaunya juga harus pisau yang tajam. Cinta tani. Mudah-mudahan ini bisa hidup ya, karena ini masih hijau. Karena untuk menanam ada kegagalan, ada keberhasilan. Yang penting kita serius mencoba. Bisa misal gagal, kita coba lagi apa kegagalannya, apakah media tanamnya atau cara menyambungnya kurang beres. Yaitu misalnya ini pisaunya bekas memotong atau pengaruh faktor lain. Jadi oleh karena itu kita harus sering mencoba. Jadi nanti kegagalannya kelihatan. Kegagalannya dari segi apa ya? Ini kan bisa dipelajari karena ini mudah untuk kita lakukan. Nah, ini kita cuak atau kita belah ya. Kita belah. Nah, ini karena kecil cukup 3 saja lah. Ini yang besar ya, ini. Nah, ini kita potong kembali ini. Nah, ini ya masih hijau, ini masih hijau, masih bagus. Nih. Kemudian ini satunya juga kita sambung. Bekasnya sajalah ini kita potong. Kita potong, kemudian kita belah. Jadi ya, jamur kita buang ini. Ini nah, bisa dilihat pecinta tani Nusantara, ini kita potong. Nah, ini masih hidup. Ini kalau dibiarkan saja eman-eman. Nah, kemudian
Selanjutnya ini bagian ini, bagian sini. Nah ini, nah, intinya ini direpro ya, direproduksi ulang karena mati. Kemudian ini ada kehidupan, karena belum mati ini kita sambung kembali. Nih ya, ada 3, ini satunya di sini, yang di sini. Nah ini satunya di sini. Nah ini ya, lihat bekasnya, ini tidak hidup tapi mati. Nah ini sudah. Selanjutnya tinggal kita lakukan penyambungan, disambung nih. Nah ini beringin yang sudah diolesi getah bawang merah, kita sambung di sini ya, 1, kemudian 2, nah 3, 4 ya, ada 4. Nah ini kemudian satunya lagi nih, satunya lagi ini terlalu kecil. Nah ini jadi kita buat selanjutnya kita ambil ini tali rapia. Tali rapia tujuannya untuk mengikat. Nah, ikat yang kencang ya. Ikat dulu ini, set. Set. Nah. Set. Tinggal kita ikat nih. Ikat. Set. Nah, ini. Nah. Yang kencang ya, ingat ya sahabat pecinta tani Nusantara. Yang kencang ini. Jadi biar menempel sih, ini dikencang nih, set. Nah. Set. Nah. Set. Ini ya yang kencang, tujuannya agar menempel. Set. Ini memang membutuhkan beberapa menit atau beberapa jam ya, penuh kesabaran agar hidup dan tidak mati. Jadi tidak perlu buru-buru, yang penting alon asal kelakon. Ibarat orang Jawa itu alon asal kelakon nih, yang rapet, kemudian jangan sampai ada yang terbuka nih, alon asal kelakon. Nah, tidak perlu membeli bonsai, kita juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah seperti ini, sekaligus untuk olahraga, sekaligus untuk kegiatan dari batang anggur. Kita bisa seperti ini.
Ya, ini seperti ini. Yang rapet ini, ya. Terus kalau sudah rapet, satu lagi ya, karena ada yang belum rapat nih, satu lagi ini belum rapat, kita potong kembali ini. Ini belum rapat, ini kalau tidak rapat nanti malah terbuka, repot. Nah ini kemudian ini terus ya, ini biar rapat sahabat pecinta tani Nusantara dimanapun Anda berada. Nah, ini. Sudah rapat, kita ikat. Selanjutnya apa? Apakah ini dibiarkan saja? Jangan. Kalau dibiarkan nanti bisa layu. Nah, untuk mengurangi layu atau oksidasi pada daun dan batang, kita siapkan sungkup. Nah, sungkup, nah, ini juga beli baru ini, ya, beli baru. Kemudian selanjutnya kita ikat ini sahabat pecinta tani Nusantara. Nih, kita ikat. Ingat untuk plastiknya rapat, jangan plastik bolong, plastik rapat. Jadi kedap udara rapat. Sekali lagi rapat ini plastiknya. Nah, kita ikat. Kita ikat seperti ini. Kita putar, set, set. Nah, satunya lagi, jangan lupa satunya kita ikat. Kita ikat ini pecinta tani Nusantara, karena kali ini saya buat dua, ini dua ya, bisa dilihat. Ini ada dua batang. Yang sebelumnya ini 3 bulan yang lalu ini saya sambung tapi ternyata gagal. Setelah saya coba lihat, ternyata batang bawah yang dalam hal ini menggunakan akar ini masih seger, masih hijau, ada kehidupan. Maka kita sambung kembali ini. Nah, ini sambung kembali, mudah-mudahan bisa berhasil, karena keberhasilan dan kegagalan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa mencobanya. Yang penting kita berusaha mencoba agar bisa berhasil, ya, agar bisa berhasil dan sukses. Ingat, yang rapat dan kencang ya, jangan sampai goyang. Nih, kita ikat kencang, nah, sampai goyang. Jika kurang, kita bisa menyambungnya kembali. Selanjutnya kita ikat, nah.
Selanjutnya kita sungkup juga ini, kita sungkup. Ingat untuk plastik yang rapet ya, sekali lagi rapet dan steril, jangan plastik bekas bungkus benda lain seperti daging atau bungkus gorengan, bungkus minyak ya, bungkus jajan, tapi plastik yang rapet. Nah, usahakan untuk plastik, saya rekomendasikan plastik yang tebal. Jadi nanti ketika kena hujan ini tidak lempeor ya, tapi keras, tidak lentur atau lempeor. Dalam bahasa Brebes itu lempeor. Nah, ini kita ikat toh, sahabat pecinta tani Nusantara. Kita ikat seperti ini. Kita ikat biar tidak ada udara yang masuk. Jadi ini untuk mengurangi penguapan pada batang dan daun. Ini bisa menjadi kegiatan atau hobi bagi sahabat pecinta tani Nusantara yang senang mengoleksi bonsai. Tidak perlu beli, kita bisa membuatnya sendiri, mencoba sendiri di rumah. Nah ini ya, nah ini sudah semuanya sahabat pecinta tani Nusantara. Jadi ini yang sudah berhasil 3 bulan yang lalu, kemudian satunya tidak berhasil, ini mati. Nah ini kering, nah ini kering. Kemudian ini yang beda pot, ini ternyata masih ada kehidupan atau masih hijau akarnya, dan saya sambung kembali. Mudah-mudahan bisa berhasil atau bisa tumbuh, karena keberhasilan dan kegagalan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berusaha dan mencobanya. Selanjutnya kita rawat, yaitu dengan cara menyiramnya secara rutin, yaitu setiap pagi atau sore hari. Dan ini bisa menjadi hobi sahabat pecinta tani Nusantara. Kita rawat seperti anak kita sendiri, yaitu disiram pagi ataupun sore hari nyampe tumbuh. Kemudian kurang lebih selama 1 bulan atau 30 hari, jika sudah tumbuh tunas baru, kita bisa membukanya. Demikian video dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.